Katanya Jokowi itu 7,5 tahun sukses membangun apapun di Republik ini, terkenal di seluruh dunia. Tapi dengan 131 mayat bergelimpangan, bahkan 2 bobotoh Persib dicuekin, seolah-olah 2 bobotoh Asep Solikin dan Sofiana Yusuf itu bukan manusia. Dihitung tahun ini masih ada sisa 8 tahun hukumannya. Pertanyaannya nih, kenapa pemilik baru Arema, ya, kombinasi antara pemilik lama Iwan Budianto dan Presiden Arema FC itu Gilang Widya Pramana, itu tidak pernah tahu sejarah karyawannya. Ini fatal nih. Saya nggak bisa bayangkan kalau kemarin tidak terjadi, ada peristiwa penonton masuk, habis itu ada gas air mata. Hari Minggu itu ada derby yang paling ganas. Ingat, paling ganas di Republik ini. Karena jadi kalau sekarang sampai hari ini, baik itu nanti Kapolri maupun tim gabungan independen tidak menyentuh ini, saya yakin bahwa pasti ada sesuatu di antara Kapolri dan tim gabungan independen. Kenapa tidak bisa menyentuh? Menendang ini adalah sebagaimana proses. Goalnya itu adalah ya mencoba untuk mempresentasikan atau pameran. Nah, kalau gol yang artistik ya ketemu pattern, hanya Ponakawan saya kira yang bisa memainkannya karena mereka merdeka gitu loh. Rakyat marginal ya, karena kita tuh punya setiap kelurahan lapangan sepak bola, tapi ini belum lahirkan satu Ronaldo satu pun. Ada apa? Bravo, Cocomeo Channel. Top. Bravo Cocomeo Channel. Hari ini Cocomeo Channel banyak permintaan untuk membedah peristiwa tragedi Stadion Kanjuruhan yang sampai hari ini masih simpang siur. Walaupun sekarang tim gabungan independen pencari fakta dari negara dan pemerintah belum selesai, tetapi saya mencoba mengaktualitaskan pengalaman saya sebagai Ketua Panpel PSIS Semarang tahun 2000, di mana saat itu PSIS tahun 99 juara, tahun 2000 itu degradasi, terus tahun 2000 ke 2001 kembali juara dari divisi 1 ke divisi utama. Tidak bisa head to head di zaman itu dengan sekarang ya, tapi pasti tidak jauh berbeda. Kita melihat bahwa dari 2 unsur supporter dan pihak keamanan itu Panpel, Ketua Panpel minimal Abdul Haris itu sepertinya ya, Cocomeo Channel melihat bahwa selama ini tidak ada komunikasi yang super ketat untuk menginformasikan pihak keamanan. Panitia pertandingan mungkin Abdul Haris selama ini selalu digunakan karena dia karyawan di situ. Tetapi petugas keamanan itu selalu berbeda-beda karena polisi bertugas tergantung instruksi mutasi bla bla bla, pergantian jabatan, kenaikan jabatan, sehingga itu disepelekan dan dilalaikan. Cocomeo Channel mencoba mengingat-ingat kepada pirsawan sepak bola nasional di channel ini bahwa Ketua Panpel Abdul Haris itu tahun 2010 itu pernah dihukum karena
punya indikasi menyuap Komisi Disiplin PSSI. Hukumannya tidak tanggung-tanggung, 20 tahun. Kalau dihitung tahun 2010 Abdul Haris masuk hukuman 20 tahun, berarti baru selesai tahun 2030. Dihitung tahun ini masih ada sisa 8 tahun hukumannya. Pertanyaannya nih, kenapa pemilik baru Arema, ya, kombinasi antara pemilik lama Iwan Budianto dan Presiden Arema FC itu Gilang Widya Pramana, itu tidak pernah tahu sejarah karyawannya. Pemilik Arema, manajemen Arema, tidak pernah tahu bahwa Ketua Panpel Abdul Haris itu masih dalam masa hukuman 20 tahun, tapi dikaryakan di situ. Direktur PT LIB yang nggak paham sepak bola, Ahmad Handika Lukita, juga Iwan Bule, Ketua Umum PSSI, tidak pernah tahu nih sejarahnya bahwa Abdul Haris ketika menjadi Ketua Panitia Pertandingan antara Arema melawan Persibaya tanggal 1 kemarin, itu sebetulnya masih dihukum. Gendeng gak nih sepak bola nasional ini? Makanya ini peristiwa yang fatal dan harus menjadi catatan tim gabungan investigasi pencari fakta bahwa Abdul Haris masih dalam masa hukuman. Tiba-tiba manajemen Arema itu tetap mengkaryakan dia. Sementara sampai hari ini yang dijadikan tersangka adalah salah satunya Abdul Haris. Menurut Social Media Channel, ini kesalahan fatal dari pengambil keputusan di Republik ini kalau bahwa yang jadi tersangka itu adalah Abdul Haris. Seharusnya yang jadi tersangka Iwan Budianto dan Gilang Widya Pramana. Catat ini, karena dia mengkaryakan orang yang masih dalam masa hukuman dari organisasi sepak bola nasional gitu loh. Abdul Haris tidak mungkin mencatut tiket dari 38 menjadi 42 ribu tanpa sepengetahuan manajemen. Tidak mungkin Abdul Haris diam-diam mencari uang tanpa disetor ke manajemen, karena dalam sistem organisasi sepak bola modern, Panpel itu bagian dari manajemen, digaji, dikasih ke tanggung jawab, ya kan? Habis itu uang dari tiket semuanya setor ke manajemen. Jadi kalau sekarang sampai hari ini, baik itu nanti Kapolri maupun tim gabungan independen tidak menyentuh ini, saya yakin bahwa pasti ada sesuatu di antara Kapolri dan tim gabungan independen. Kenapa tidak bisa menyentuh manajemen Arema? Kenapa Kapolri dan tim gabungan independen tidak bisa menyentuh Iwan Bule, bahwa yang menyuruh Dirut LIB itu mengelola sepak bola nasional yang nggak tahu apa-apa, nggak pernah tahu bisnis apa-apa, itu Iwan Bule. Karena Ahmad Handika Lukita itu sahabatnya Iwan Bule di Lemhanas, nggak pernah bisnis sepak bola, nggak tahu sepak bola. Saya juga yakin bahwa karena dia tidak punya wawasan, tidak punya pengetahuan tentang bagaimana mengelola panitia pertandingan, bagaimana kerjasama panitia pertandingan itu bagian penting dari sebuah klub sepak bola, makanya dia nggak kontrol. Pasti Dirut LIB hanya menyerahkan kepada anak buahnya untuk berkomunikasi dengan ketua Panpel di dalam semua klub. Saya nggak bisa bayangkan kalau kemarin tidak terjadi, ada peristiwa penonton masuk
habis itu ada gas air mata. Hari Minggu itu ada derby yang paling ganas. Ingat, paling ganas di Republik ini, karena di Stadion Gelora Bandung Lautan Api itu hari Minggu Persib siap-siap menjamu Persija. Jadi sebetulnya kemarin tuh PT LIB itu dicegat sama dua peristiwa yang harinya cuma selisih. Persibaya lawan Arema hari Sabtu, Persib lawan Persija hari Minggu. Karena ada peristiwa seperti di Kanjuruhan, otomatis liga dihentikan. Coba kalau kemarin tidak ada peristiwa itu fatal juga. Dan itu tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh PT LIB maupun PSSI maupun Menpora. Hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah yang langsung turun tangan. Kalau sekarang Kapolri sudah menghukum Ahmad Handika Lukita, pertanyaan Cocomeo Channel, dua bobotoh Asep Solikin dan Sofiana Yusuf yang mati tanggal 17 Juni itu, sampai hari ini tidak ada satupun yang jadi tersangka. Cocomeo Channel menggugat Kapolri. Ini tidak fair. Ketika 131 mayat berkelimpangan kena gas air mata, semuanya sibuk, semuanya merasa bertanggung jawab, ya kan? Tapi dua supporter bobotoh sampai hari ini belum ada yang jadi tersangka. Cocomeo Channel selalu cerewet. Sejak bulan Juni sampai September kemarin, Cocomeo Channel ngotot minta kepada federasi, minta kepada PT LIB, minta kepada Kapolresta Bandung, minta kepada Kapolda Jabar, nggak ada satupun yang bertanggung jawab. Dan waktu itu Cocomeo Channel bilang bahwa jika tidak ada yang bertanggung jawab, akan terjadi lagi. Katanya Jokowi itu 7,5 tahun sukses membangun apapun di Republik ini, terkenal di seluruh dunia. Tapi dengan 131 mayat bergelimpangan, bahkan dua bobotoh Persib dicuekin, seolah-olah dua bobotoh Asep Solikin dan Sofiana Yusuf itu bukan manusia. Jadi untuk sementara Cocomeo Channel punya kesimpulan dari peristiwa tragedi yang sangat mengenaskan dan memalukan ini. Yang pertama adalah panpel dan otomatis pemiliknya. Itu dua hal yang saling terkait dan dua-duanya harus dijadikan tersangka. Yang kedua, dari pihak pengamanan juga melakukan kesalahan. Walaupun Kapolresta Malang sudah membuat surat yang ditujukan kepada PT LIB untuk mengubah waktu dari pukul 8 malam menjadi setengah 4 sore, ketika ditolak oleh PT LIB, itu seharusnya pihak Kapolresta dengan alasan apapun menolak untuk mengawal pertandingan tersebut. Karena ini menyangkut derby yang luar biasa, di dalam 3 musim terakhir juga selalu terjadi kericuhan. Pihak Kapolresta Malang mengundurkan diri untuk tidak ikut berpartisipasi karena alasannya bisa saja nyawa lebih berharga daripada uang pengamanan yang diberikan oleh panpel manajemen Arema kepada pihak keamanan, yang menurut versi Cocomeo Channel rata-rata manajemen Arema membayar setiap pertandingan untuk pengamanan itu nilainya kurang lebih 350 juta per pertandingan. Daripada membela uang 350 juta saat itu, Kapolresta bilang tidak sanggup dan kita menolak. Selama
tidak menurutin perintah Kapolresta karena yang memberi izin, maka pertandingan tidak ada pengawalan. Bisa seperti itu. Karena Kapolresta tidak punya wewenang dan mungkin pihak Kapolda Jatim juga mendorong bahwa ini tetap dijalankan pihak keamanan, akhirnya terjadi fatal. Yang ketiga, udah pasti itu PT LIB. Karena PT LIB itu terkait di bawah naungan PSSI, otomatis yang keempat, yang salah adalah PSSI. Yang kelima, yang wajib dijadikan tersangka adalah pengelola manajemen MTEK, pemilik Asiar. Pemilik Asiar itu otomatis juga ikut lalai karena sudah diminta untuk mengatur jadwal berubah dari jam 8 jadi setengah 4, tetapi karena urusan cuan, hanya urusan selalu duit, akhirnya 131 nyawa melayang dengan sia-sia. Ingat itu. Ada 5 yang jadi wajib jadi tersangka. Sekarang Kapolri tidak berani menyentuh. Nah, saya berharap tim gabungan independen pencari fakta harus menyentuh sampai ke akar-akarnya yang pusatnya ada di Ketua Umum PSSI. FIFA tidak mungkin menghukum karena ini bukan bagian dari event FIFA. Event FIFA itu Champion, Piala Dunia, di bawah UEFA atau AFC ya, Piala Asia, ya macam-macam lah. Yang eventnya langsung di bawah naungan FIFA. Kalau ini masih sub. PSSI memang anggota FIFA, tapi kompetisi hanya sebatas anggota PSSI. Jadi saya yakin FIFA tidak akan menghukum. Mungkin seandainya ada, mungkin denda atau hukuman tanpa penonton, bla 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 seperti itu ya. Tetapi ini saatnya pemerintah intervensi yang disahkan oleh FIFA. India waktu di bench 2 bulan yang lalu itu karena pemerintah intervensi PSSI-nya India. Tetapi saat itu kondisinya memang ketua PSSI-nya India sedang berpolitik juga. Sekarang peristiwa pemerintah Indonesia itu intervensi PSSI karena PSSI tidak mampu mengelola organisasinya, tidak mampu mengelola kompetisinya, sehingga melahirkan tragedi di abad ketiga ini, itu menewaskan 131 nyawa. Momentum ini sangat berarti dan tidak boleh disia-siakan oleh pemerintah Jokowi maupun oleh tim gabungan independen pencari fakta. Saatnya install ulang. Adios, Cocomel Channel. Kita saling berdekapan. Bola dari dulu kegembiraan, menang kalah bukan hasil akhir. Marilah nikmati dengan cinta, bergandeng tangan. Yo, ayo kita saling menjaga. Yo, ayo kita semua bersaudara. Untuk
apa saling bermusuhan? Untuk apa saling mendendam? Keringat darah dan air mata, doa-doa sudah dipanjatkan. Sepak bola milik kita, milik kita, bukan untuk menyakiti. Kekerasan, jangan ada di sini. Mana? Di sini. Mana? Di sini. Ayo kita jaga perdamaian, perdamaian. Nanti cinta perdamaian. Yo, ayo kita cinta perdamaian.